إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا مثيل له. إله الأولين والآخرين بديع السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث بالدين القويم المرشد إلى الصراط المستقيم. أرسله الله بين يدي ساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, dimuliakan karena iman dan takwanya. Maka khatib wasiatkan kepada diri khatib dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal tersebut kita akan menjalani kehidupan dunia ini yang penuh dengan ujian dan kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi atas kesulitannya dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka olehnya dan Allah akan memudahkan urusan-urusannya. Begitu juga ia adalah sebaik-baik bekal kita ketika tidak lagi bermanfaat harta maupun anak, yaitu hari kiamat, yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa baru kemarin kita meninggalkan bulan Ramadan disambut dengan Idul Fitri, kemudian Idul Adha, dan ternyata kita sekarang berada di bulan terakhir dari bulan Hijriyah. Ya, kita sekarang tepatnya di tanggal 28 bulan Zulhijjah, yang mana 2 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang baru dan tahun yang baru. Maka ini merupakan sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, untuk kita ambil pelajaran, untuk kita renungkan bersama bahwasannya ajal semakin dekat. Bukan bahwasannya umur bertambah, malah umur telah berkurang. Jadikanlah itu sebagai ibrah kita untuk menjadikan pelajaran dan bahan introspeksi untuk kita agar di tahun yang akan datang lebih baik lagi dalam amal kita di akhirat. Terkadang orang ketika berganti tahun maka yang dipikirkan pencapaian dunia apa yang akan kita raih, rencana apa untuk mengumpulkan harta, untuk mencapai jabatan yang tinggi. Namun ternyata di antara kita ada hal yang sangat penting namun ia lalai darinya, yaitu tentang kehidupan akhirat. Sesungguhnya ia adalah kehidupan yang sebenarnya. Sedangkan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala,
lagwun walahwun, bahwasannya ia adalah permainan dan senda gurau. Maka jangan sampai kita merencanakan kehidupan dunia namun lalai merencanakan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghujung bulan Hijriah ini Zulhijjah dan menjadikan awal dari tahun Hijriah ini yaitu dengan Muharram, yang mana keduanya adalah bulan yang haram, di mana kita wajib menghormatinya, di mana kita wajib mengagungkannya karena Allah mengagungkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Dan kita sekarang berada di bulan-bulan yang haram tersebut. Bahkan 2 bulan yang haram, yaitu Zulhijjah dan Muharram. Hikmah di balik ini kata para ulama agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Karena ketaatan dibesarkan pahalanya dan kemaksiatan dibesarkan dosanya di bulan-bulan yang haram. Itu juga sebagai pelajaran bagi kita bahwasannya dalam pergantian tahun kita harus banyak menyiapkan diri menghadapi tahun yang akan datang. Jangan sampai hari demi hari berganti, pekan demi pekan bergulir, bulan demi bulan berputar, namun amal kita seperti ini saja, masih seperti yang kemarin atau mungkin futur lebih jelek lagi. Sungguh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengabarkan kepada kita tentang hari kita di dunia. Ia mengatakan rahimahullah, sesungguhnya hari itu ada 3. Yang pertama adalah hari yang kemarin, yang kedua hari ini, yang ketiga hari esok. Adapun hari yang kemarin, maka itu mudah kita untuk menyikapinya. Kata beliau, cukup kita bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan kita. Begitu juga hari akan datang, itu pun mudah, yaitu dengan berazam merencanakan untuk beramal saleh. Akan tetapi yang sulit adalah hari yang kita jalani sekarang. Terkadang kita sudah merencanakan untuk beramal saleh, akan tetapi ketika datang harinya kita malah lalai, kita malah hilang semangat, kita malah tidak ada niat, kita malah tidak mengerjakannya. Berapa kali kita berniat untuk bisa sholat malam, berapa kali kita bertekad untuk puasa sunnah, berapa kali kita ingin menghatamkan Quran dalam sebulan. Akan tetapi ketika datang hari tersebut, ternyata tidak satupun kita lakukan. Maka benar kata beliau rahimahullahu ta'ala, hari yang kita jalani adalah hari terberat. Oleh karenanya mintalah taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hidayahnya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita seperti Qarun yang tertipu dengan kemampuannya, sehingga ketika diingatkan dengan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak atas dirinya, dia lalai. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberikan kekayaan ini yang banyak ini merupakan karena kepiawaianku, kepintaranku dan kecerdasanku. Akhirnya Allah menenggelamkannya beserta harta-hartanya. Semoga kita sebagai hamba Allah tidak meniru Qarun yang Allah benamkan ke dalam bumi karena lalai akan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah taufik dari Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati,
tetapkan hati hambamu ini di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkan hati ini kepada ketaatan kepadamu. Kemudian setelah kita berdoa, marilah kita hadiri majelis ilmu, karena ilmu adalah bekal. Betapa banyak orang lalai dari kewajibannya sebagai hamba Allah karena kejahilan. Maka majelis ilmu merupakan solusi agar kebodohan kita terangkat, agar kita mengenal agama ini. Orang yang berpaling dari majelis ilmu berarti Allah menginginkan keburukan atas dirinya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan berikan ilmu kepadanya, Allah akan pahamkan dia dalam agamanya. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari mengatakan, artinya jika Allah menghendaki keburukan pada diri seorang hamba, Allah akan palingkan dia dari ilmu agama. Na'udzubillah. Ilmu dunia kita kejar tinggi-tinggi sampai S3, namun ilmu akhirat nol besar seperti anak TK. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga yang patut kita perhatikan adalah sohbatul akhyar. Kita perhatikan teman-teman kita. Pilihlah teman yang baik, yang saleh, yang mengingatkan kita akan akhirat, menegur kita jikalau kita salah, memotivasi kita jikalau kita lemah, dan menolong kita dalam urusan agama kita. Sehingga teman yang baik merupakan pembendaharaan yang sangat berharga, sebagaimana istri yang salihah juga merupakan harta yang berharga. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, harta apa, simpanan apa yang patut untuk kita perhatikan dan kita kumpulkan? Simpanan apa yang paling afdal agar kita mencarinya? Kata Rasulullah SAW, ada 3. Yang pertama, qalbun syakir, yaitu hati yang suka bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian yang kedua, lisanun dzakir, lisan yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mar'atun salihatun tu'inu zaujaha ala amril akhirah, yaitu wanita salihah yang membantu suaminya untuk taat kepada Allah, mengingatkan untuk akhiratnya. Itulah wanita yang salihah. Begitu juga teman yang saleh. Rasulullah mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur amman yukhalil. Seseorang itu tergantung temannya. Agama seseorang tergantung temannya. Maka hendaklah setiap orang memperhatikan dengan siapa dia berteman. Kemudian yang keempat, agar kita bisa menyongsong tahun ini dengan yang lebih baik, yaitu kita mengingat kematian dengan berziarah kubur. Karena Rasulullah SAW mengatakan, zurul kubur, ziarahlah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Fa innaha tudzakkirul akhirah, karena itu bisa mengingatkan kita tentang akhirat. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika berziarah kubur, beliau menangis terseduh-seduh. Dikatakan kepada beliau, wahai Utsman, kenapa ketika disebut surga maupun neraka kau tidak menangis? Tapi kenapa ketika disebutkan tentang kuburan, tentang kematian, engkau malah menangis? Kata beliau, sesungguhnya seorang hamba jikalau selamat dari azab kubur, maka selamat episode akhirat setelahnya. Karena kubur adalah awwalu manazil, yaitu tempat pertama seorang hamba menuju akhiratnya. Lihat betapa banyak saudara-saudara kita, mungkin orang tua kita telah mendahului kita meninggalkan dunia ini. Mereka sama sedang menanti hari kiamat. Kita pun sama sedang menanti hari kiamat. Bedanya kita di dunia masih ada kesempatan beramal, tapi mereka yang di kuburan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka yuk kita doakan orang tua kita, Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Maka marilah kita ambil pelajaran dari orang-orang yang sudah mati.
mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan kesempatan umur bisa berjumpa dengan tahun baru Hijriyah 1446 Hijriyah, berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kita bertobat, memperbaiki amal, untuk kita bisa melengkapi apa yang kurang, menyusul apa yang terlambat, memperbanyak apa yang sedikit di antara amal-amal saleh kita. Balil insanu ala nafsihi basirah, dan seorang hamba tentunya tahu tentang dirinya apa yang kurang dari dirinya, maksiat apa yang telah dilakukan olehnya, kewajiban apa yang telah dilalaikan olehnya. Maka marilah kita jadikan momen ini untuk kita jadikan bahan introspeksi bersama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 62, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadzakkara aw arada syukura. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti untuk kita jadikan bahan mengambil pelajaran, bahan renungan bersama, dan bagi mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nidda lahu wa la mathila lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd ya ibadallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Palestin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din al yahud al mal'unin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.